Rabbi khalaq Taha min nur Fihi ihtiram Fihi ihtiram. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihissalam suatu ketika hendak berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, berjalan menuju ke Gunung Tursina. Di tengah perjalanan, Nabiullah Musa alaihissalam berjumpa dengan orang yang banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang ini berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, hendak kemana engkau?" Kemudian Nabi Musa alaihissalam menjawab, "Aku mau ke Gunung Tursina, mau berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala." Kemudian orang yang banyak beribadah ini bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Nabi Musa, tolong sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, aku ini sudah 80 tahun beribadah kepada Allah. Siang harinya aku berpuasa, malam harinya aku mengerjakan qiyamul lail dan mengerjakan banyak amalan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tolong tanyakan kepada Allah, apa yang Allah sediakan untuk aku?" Kemudian Nabi Musa alaihissalam menjawab, "Baik, akan aku pertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Berjalan lagi Nabi Musa melanjutkan perjalanannya menuju ke Gunung Tursina. Kemudian Nabi Musa berjumpa lagi dengan orang yang banyak melakukan maksiat. Ahli maksiat ini bertanya, "Wahai Nabi Musa, hendak kemana engkau?" "Aku mau ke Gunung Tursina berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala." "Wahai Nabi Musa, bolehkah aku memohon sesuatu kepadamu?" "Silahkan," kata Nabi Musa. "Tolong tanyakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama ini aku hidupnya dilumuri dengan berbagai macam maksiat di hadapan Allah. Aku tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong tanyakan kepada Allah, apa yang dipersiapkan Allah untukku nanti." "Baik, akan aku sampaikan pertanyaanmu di hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala." Melanjutkan perjalanan Nabi Musa ke Gunung Tursina, kemudian berkomunikasi dengan Allah. Kembali dari Gunung Tursina, berjumpa lagi dengan orang-orang yang tadi. Orang yang soleh itu bertanya lagi, "Bagaimana wahai Nabi Musa? Apa yang disampaikan dan dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untukku? Karena aku sudah melakukan banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan 80 tahun lamanya kuhabiskan umurku hanya untuk beribadah kepada Allah. Apa yang disediakan Allah kepada aku?" Maka Nabi Musa menjawab, "Allah sediakan surga tertinggi bagimu wahai ahli ibadah. Kau akan bersama para nabi, kau akan bersama para rasul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala." Tapi anehnya, orang ini bukannya gembira, bukannya bersyukur kepada Allah, bukannya dirinya malah senang hatinya, tapi orang yang banyak ibadahnya ini malah mengeluh di dalam hatinya. Kenapa hanya demikian? Kenapa hanya surga? Kenapa surganya cuma surga yang bersama para nabi dan rasul? Kenapa tidak ada yang lebih istimewa untuk disediakan buatku nanti? Padahal aku sudah lelah-lelah 80 tahun lamanya beribadah kepada Allah. Kenapa cuma demikian? Dia terus mengeluh dan protes kepada Allah di dalam hatinya. Bahkan tidak diperdulikannya lagi Nabi Musa alaihissalam. Dia berjalan sambil mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam kembali melanjutkan perjalanannya dan berjumpa lagi dengan orang yang banyak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahli maksiat ini bertanya, "Wahai Nabiullah Musa alaihissalam, apa jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa yang dipersiapkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal aku selama ini tidak pernah beribadah kepada Allah. Bahkan itu aku banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Nabi Musa alaihissalam kemudian menjawab, "Wahai ahli maksiat, tempatmu adalah di neraka yang paling dalam. Kau akan disiksa selama-lamanya di neraka itu." Ini jawaban Nabi Musa alaihissalam. Maka kemudian
Orang yang ahli maksiat ini malah dirinya menari-nari seperti tarian sufi. Ya, yang satu di atas tangannya, yang satu di bawah, dia berputar-putar, dia menari-nari, dirinya bergembira sambil mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih kau masih mengingat kepadaku. Padahal aku ini ahli maksiat. Istriku sudah tidak lagi mau menganggap aku sebagai suaminya. Anakku tidak lagi mau memanggil aku sebagai bapaknya atau abinya. Orang tuaku tidak lagi mau menganggap aku sebagai anaknya. Tetanggaku tidak lagi mau berjumpa dan menyapaku. Semua orang meninggalkan diriku. Tidak ada yang menganggap aku. Tapi ya Allah, Engkau yang maha pengasih penyayang, ternyata masih mengingat aku, walaupun aku ini ahli maksiat, walaupun aku jarang beribadah dan tidak pernah beribadah kepadamu ya Allah, tapi maha baik Engkau ya Allah, aku masih diingat olehmu, sampai engkau ya Allah repot-repot menyediakan neraka untuk aku. Dia terus bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah, sambil menari-nari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa keheranan. Kemudian Nabi Musa bertanya, "Wahai ahli maksiat, kenapa malah bersyukur? Bukankah tempatmu nanti di neraka jahanam dan kau tidak akan keluar di sana? Neraka yang paling dalam, kau tidak akan selamat nantinya. Tapi kenapa kau malah bersyukur kepada Allah? Tapi kenapa engkau malah bergembira dan menari-nari serta menyanyi?" Lalu apa yang diceritakan oleh ahli maksiat ini? Wahai Nabi Musa, senangku tiada tara. Di saat semua makhluk meninggalkan aku, ternyata Allah yang maha menciptakan aku tidak pernah sama sekali meninggalkan dan melupakan aku. Aku masih diingat oleh Allah. Itulah yang menyebabkan aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kata Nabi Musa alaihissalam. Sambil keheranan, Nabi Musa alaihissalam melanjutkan perjalanannya. 3 hari kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Nabi Musa, orang yang banyak ibadah itu sekarang tempatnya sudah berada di neraka jahanam karena kufur terhadap nikmat yang telah aku berikan. Dan itu orang yang ahli maksiat sekarang tempatnya adalah di surga Firdaus, surga tertinggi bersama para nabi-nabi dan para rasul-rasul. Karena selama 3 hari ini dirinya terus-menerus bersyukur dengan kesungguhan hati di hadapanku. Dirinya terus-menerus bergembira karena aku masih mengingatnya. Dan tahukah engkau wahai Musa, ketika seorang hamba mengingatku, maka aku akan mengingatnya. Fadhkuruni adzkurkum." Maka ketika aku mengingat hambaku, ketika itu turun rahmatku. Ketika aku mengingat hambaku, ketika itu turun ampunanku. Ketika aku mengingat hambaku, ketika itu turun keberkahan kepada hambaku. Maka dirinya selamat dan sekarang berada di surga tertinggi bersama para nabi-nabi dan rasul-rasulku. Ini jawaban Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa bisa demikian?" Dan Allah menjawab, orang yang ahli ibadah, dia menganggap bisa beribadah kepadaku karena kemampuannya. Padahal kemampuannya beribadah adalah pertolonganku, kata Allah. Orang yang ahli maksiat, dia tetap memuji kepadaku. Dia mengakui kesalahannya dengan tulus di hadapanku dan bahkan dirinya senang ketika aku mengingatnya. Maka orang yang syukurnya itu dilandasi dengan hati dari ketulusan hati, maka dirinya akan dekat dengan aku. Tapi orang yang kufur terhadap nikmatku, hati-hati, tempatnya di neraka jahanam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah hati kita banyak mengeluh kepada Allah, banyak protes terhadap Allah, ataukah hati kita banyak sadar akan kurangnya syukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kita lihat diri kita masing-masing, kita lihat hati kita masing-masing, sudah berapa banyak syukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan pernahkah kita mengistighfari kurangnya kita di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala?
Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita dan Allah berkenan mengumpulkan kita dengan para nabi dan rasul di surganya Allah Subhanahu wa taala, terutama dapat berkumpul dengan yang kita cintai, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.